Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Semangat belajar agama bersama channel pembelajaran PAI bersama Bapak Maulidin SPDI. Ananda sekalian, pada hari ini kita akan membahas bab rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih mulia, yang merupakan pelajaran kelas 8 semester 1. Untuk memulai pelajaran hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah kompetensi dasar bab ke-7. Yang pertama, 3.1 memahami Al-Quran, Quran Surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surat Al-Isra ayat 27. 4.1 membaca Quran Surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surat Al-Isra ayat 27. 4.12 menunjukkan hafalan Quran Surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surat Al-Isra ayat 27. Akhir 4.13 menyajikan keterkaitan rendah hati, hemat, dan hidup sederhana dengan pesan Quran Surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surat Al-Isra ayat 27. Nah, berikut ini peta konsep. Kajian rendah hati, hemat, dan sederhana dalam Al-Quran. Membaca Al-Quran tentang rendah hati, hemat, dan sederhana. Mengartikan tiap kata atau mufradat ayat Al-Quran tentang rendah hati, hemat, dan sederhana. Memahami kandungan ayat tentang rendah hati, hemat, dan sederhana. Memahami hukum bacaan mat. Menerjemahkan ayat Al-Quran tentang rendah hati, hemat, dan sederhana. Mengamalkan dan membiasakan akhlak mulia, rendah hati, hemat, dan sederhana. Menghafalkan ayat Al-Quran tentang rendah hati, hemat, dan sederhana. Lalu mengaplikasikannya dalam bentuk sikap mulia sebagai berikut: mencintai Al-Quran, menjadi anak rendah hati dan santun, menjauhi sikap sombong dan takabur, menerapkan hidup hemat, serta berlaku hidup sederhana. Mari renungkan. Dalam kehidupan sehari-hari sudah tentu kalian pernah bertemu dengan orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati bisa dirasakan dari cara dia berbicara, bersikap, dan berpendirian. Tidaklah mengherankan bila orang yang rendah hati disukai oleh banyak orang dan mempunyai banyak teman. Biasanya orang yang demikian akan lebih dekat dengan kesuksesan. Semoga kalian juga menjadi bagian dari orang yang rendah hati ini. Orang ini tidak hanya disukai oleh manusia, tetapi juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa bahagianya hidup ini ketika kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disenangi oleh orang-orang di sekeliling kita. Rendah hati, hemat, dan sederhana merupakan akhlak mulia yang juga diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hemat dan sederhana akan membuat kehidupan manusia menjadi lebih tenang dan tentram. Mari membaca ayat Al-Quran tentang rendah hati, hemat, dan sederhana. Yang pertama adalah Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadu, adapun hamba-hamba, Ar-Rahmani, Tuhan yang Maha Pengasih. Alladzina adalah orang-orang yang syuna yang berjalan, alal ardi di atas bumi, hauna rendah hati, wa idza dan apabila khatabahum menyapa mereka, jahiluna orang-orang yang bodoh, qalu mereka kamu ucapkan salaman salam. Arti lengkapnya adalah sebagai berikut. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 63. Dalil yang kedua adalah Quran Surah Al-Isra ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Inna, sesungguhnya, mubadirina, orang-orang yang mubaros, kanu, mereka adalah ikhwana, saudara syaitan, wakana, dan adalah syaitan lirabbihi kepada Tuhannya, kafura, sangat ingkar. Arti lengkapnya, sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 27. Mari memahami pesan-pesan mulia dalam Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 63. Di dalam ayat ini Allah mengajarkan kita supaya kita mempunyai sifat yang rendah hati. Sifat rendah hati ini harus diwujudkan dalam berbagai sikap dan berbagai perilaku, baik terhadap sesama manusia maupun dengan orang-orang yang jahil terhadap kita.
Orang yang tawadu berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ada dalam dirinya semata-mata merupakan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Sikap rendah hati dapat terlihat saat mereka berjalan. Dari sini akan terlihat sikap-sikap kesederhanaan. Orang yang rendah hati selalu ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad berpesan agar kita senantiasa membiasakan diri dengan sifat tawadu dan menjauhi dari sifat yang sombong. Contohnya adalah sebagai kita pelajar menerima nasihat dari guru atau menerima nasihat dari orang tua, tidak boleh sombong dan tidak boleh merasa diri paling pandai dari orang tua atau ketinggalan zaman. Orang yang rendah hati mereka akan ditingkatkan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari memahami pesan-pesan mulia dalam Quran surat Al-Isra ayat 27. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjelaskan gaya hidup kaum jahiliyah. Kaum jahiliyah mereka suka-suka berfoya-foya, berpesta pora. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa berfoya-foya serta menghambur-hamburkan harta adalah pemborosan, merupakan perbuatan setan. Maka kita harus menerapkan pola hidup hemat, mulai dari hal-hal yang sederhana, mudah seperti hemat listrik, mematikan lampu, matikan keran jika tidak digunakan. Ini memang sepele tetapi dampaknya sangat luar biasa. Contoh lain, hemat menabung. Dengan hemat menabung kita akan mempunyai tata kelola yang baik dalam keuangan. Mari memahami ilmu tajwid tentang hukum bacaan mad. Mad terbagi dua, ada mad asli atau mad tabi'i dan yang kedua mad turunan atau mad far'i. Mad far'i dibagi menjadi 4, adalah mad wajib mutasil, mad jaid munfasil, mad arid, dan yang terakhir mad iwad. Nah, mari kita bahas yang pertama adalah mad asli. Mad asli atau mad tabi'i disebut mad tabi'i atau mad asli apabila terdapat harakat fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya sukun, dan dhammah diikuti waw sukun. Cara membacanya adalah dibaca panjang satu alif atau 2 harakat. Contoh pertama adalah fi jidiha hablum mim masad. Dari contoh tersebut terdapat pada fi yang berbaris kasrah diikuti ya sukun dan ada huruf ha yang diikuti dengan alif. Contoh kedua, qul a'udzu birabbin nas. Pada contoh ini mad asli terdapat pada kalimat ya. Mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil disebut mad wajib mutasil apabila terdapat mad tabi'i diikuti hamzah dalam satu lafaz. Cara membacanya adalah wajib dibaca panjang 3 alif atau 6 harakat. Contohnya adalah idza jaa nasrullahi wal fath. Kata ja dibaca panjang 3 alif atau 6 harakat dan termasuk contoh mad wajib mutasil karena ja diikuti oleh a dan hamzah. Jika diterjemahkan jaa itu menjadi tiba atau datang. Agar lebih memahami silahkan melihat dan membaca contoh-contoh berikut ini. Ingat, mad wajib mutasil dibaca 6 harakat atau 6 ketukan dengan menghitung setiap ketukan 1, 3, 4, 5, 6. Contoh yang pertama adalah sama sya'a. Berikutnya mad jaid munfasil. Mad jaid munfasil apabila terdapat mad tabi'i diikuti hamzah namun dalam lafaz yang berbeda. Cara membacanya adalah dibaca panjang 1 alif atau 2 harakat, 2 alif atau 4 harakat, atau 2,5 alif atau 5 harakat. Contohnya adalah wala antum abiduna ma a'bud. Huruf la dan ma dibaca panjang antara 2 harakat hingga 5 harakat. La dan ma termasuk contoh mad jaid munfasil karena huruf la, a dan ma karena a hamzah berada pada lafaz atau kata yang berbeda.
Agar lebih memahami, silakan perhatikan dan membaca contoh majaid berikut ini. Inna a'tayna Inna anzalna wa ma adraka, dan yang terakhir wala antum. Selanjutnya kita masuk man arid. Disebut man arid apabila terdapat matabi'i diikuti wakaf atau terdapat matabi'i di akhir ayat. Cara membacanya adalah dibaca panjang 1 alif atau 2 harakat, atau 2 alif atau 4 harakat, atau 3 alif 6 harakat. Contohnya sebagai berikut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Huruf ain termasuk huruf man arid, dibaca 2 hingga 6 harakat atau 6 ketukan karena terletak di akhir ayat. Dan yang terakhir adalah mad iwad. Disebut mad iwad apabila ada huruf yang fathah tanwin terletak pada wakaf atau berhenti pada akhir kalimat. Cara membacanya panjang 1 alif atau 2 harakat. Contohnya adalah sebagai berikut. Inna ma'al usri yusra. Disebut mad iwad karena huruf ra terdapat pada akhir kalimat. Ra dibaca panjang 2 harakat. Demikianlah materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ananda semua bisa memahami, dan marilah kita menutup dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.